Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil makhluqat wa ala alihi wa ashabihi dzawis sidqi wal barayat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ahsanul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Asa asa ayyakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum. Bi'sal ismul fusuq ba'dal imani wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Shadaqallahul azim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Subuh Ahad kita dapat berkumpul di Masjid Nurul Mukmin dalam rangka kita menunaikan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari tahiyatul masjid, qiyamul lail, qobliyah, salat subuh, dan juga dilanjutkan dengan kajian rutin setiap sebulan sekali, tafsir tematik, referensi tafsir Ibnu Katsir. Salawat teriring salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahad
sebulan yang lalu kita membahas tentang ayat-ayat kemasyarakatan episode 1 yang isinya tentang kepedulian kita antar sesama mukmin muslim. Dan ahad kemarin diarahkan untuk bentuk empati kita kepada saudara kita di Palestina. Nah, ini saya ingin meluruskan, kalaupun ada yang berpendapat kok jauh-jauh amat bahas tentang Palestina. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, ternyata setelah sebulan yang lalu saya dan bapak-bapak bahas itu, kayak jamur di beberapa masjid bahas itu. Karena saudara-saudara, keislaman kita itu sangat mudah ditandainya. Bahkan sejak dari bangun tidur, Rasul mengatakan, man asbaha walam yahtam bi amril muslimi falaisa minhum. Barang siapa yang bangun pagi terus tidak memikirkan kepentingan umat muslim, bukan muslim. Meskipun namanya Ustadz Muslim. Mana Ustadz Muslim? Teman saya. Jadi keislaman kita itu ditandai sejak bangun tidur. Jadi bangun tidur itu yang bagus sudah memikirkan tentang umat Islam. Paling tidak sudah memikirkan keislaman kita. Bangun tidur tuh handphone mana, casan, udah dunia. Nah, dalam hadisnya itu sebelumnya itu ada tiga penggalan. Penggalan pertama, barang siapa yang bangun lalu yang dipikirin dunia, la syai'a, tidak ada kebaikan sedikit pun bagi Allah. Nah, penggalan ketiganya ini hadis itu, barang siapa yang bangun tidur yang dipikirin umat tetapi tidak memikirkan persoalan orang muslim, bukan muslim. Nah, ini perlu saya kuatkan. Dan ternyata setelah dibahas sebulan yang lalu, Masya Allah, sampai di sini ada aksi juga berbarengan dengan silang Monas. Ya, saya dapat undangannya tapi nggak bisa hadir karena saya ada jadwal di Jakarta Barat. 2 jam. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, dan dikuatkan lagi satu aja, penguatnya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan iman seseorang itu sehingga dia mencintai di saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita cinta kepada diri kita sendiri, tidak lupa pagi-pagi sarapan. Yuk kita pikirkan yang di sana bisa sarapan apa tidak. Kita cinta kepada diri kita sendiri, kita paling tidak sehari ganti pakaian baju itu 2 kali. Pikirkan saudara kita di sana bisa nggak ganti baju? Yuk kita cinta kepada diri sendiri, kita mandi sehari bahkan bisa 3 kali. Pikirkan saudara kita di sana bisa nggak mandi? Mandinya lumpur, kita di sini hujannya air, hujannya bom di sana. Nah, ini kecintaan kita kepada saudara kita yang muslim itu harus sebanding seperti kita mencintai diri kita sendiri. Nah, itu yang review yang bulan kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang ayat-ayat kemasyarakatan part 2, episode kedua. Karena ini terkait dengan hiruk pikuk perpolitikan bangsa kita, maka yuk kita counter
mana yang langkah kita yang benar itu arahnya kemana, tapi bukan pada koridor saya mengarahkan kepada salah satu, tidak. Meskipun saya punya jagoan, Bapak punya jagoan, tetapi ini bagaimana menurut agama, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah kamu mengolok-olok. La yaskhar, janganlah mengolok-olok siapa? Qaumun, sebuah kaum, min qaumin, terhadap kaum yang lain. Asa, bisa jadi, ayyakunu, kaum yang dihina, yang diolok-olok, khairon, itu lebih baik, lebih mulia, minhum, daripada kaum yang mengolok-olok. Wala nisaun, dan janganlah seorang perempuan mengolok-olok, min nisain, kepada perempuan yang lain. Asa, bisa jadi, ayyakunna, perempuan yang mengolok, perempuan yang diolok-olok, yang dihina, khairon, itu lebih baik, minhunna, daripada perempuan yang mengolok-olok, yang menghina. Kalau bahasa tafsir terjemahannya mengolok-olok, kita bahasa ini aja, menghina, ya. Wala talmizu, dan janganlah kalian semuanya mencela anfusakum, terhadap diri kamu, terhadap dirimu sendiri. Wala tanabazu, dan janganlah kamu saling panggil memanggil, bil alqabi, dengan gelar-gelar, dengan panggilan yang buruk. Bi'sal ismu, seburuk-buruk panggilan, ba'dal iman, setelah keimanan, itu adalah panggilan yang buruk. Wa man lam yatub, dan barang siapa yang tidak tobat, faulaika humuz zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, jadi pada ayat tentang kemasyarakatan ini, materi ini sangat membantu Pak RW ini. Ada Pak RW? Ada di pojok. Pak RW mana? Jom, mana Pak RW? Calon Pak, baru calon. Oh, ini saya membantu program RW, program RT ini. Waduh, Pak RW, Pak RT sangat diuntungkan dengan materi ini. Makanya Pak RW harus hadir terus. La yaskhar, jangan saling menghina. Kenapa menghina itu dilarang? Ingat saudara-saudara, ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, 3 makhluk ada di surga: malaikat, iblis, Adam. Masih ingat cerita itu? Lalu Allah menyuruh kepada malaikat dan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Sujud dalam arti bukan sujud meletakkan kepala di karpet, bukan. Di situ sujud dalam arti takdim, hormat. Apa yang terjadi? Pasajadu, maka para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbaru wa kana minadz zalimin. Mereka itu aba, mumpang, menolak, membangkang, wastakbaru, dan sombong. Wa kana minadz zalimin, dan mereka iblis termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di ayat yang lain, kenapa iblis menolak? Karena ada rasisme, penghinaan terhadap asal mula kejadian makhluk. Apa kata iblis? Khalaqtani minan nar wa khalaqtahu
min tin. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Api menghina tanah, iblis menghina Adam berdasarkan asal mula ciptaan, seakan-akan api lebih mulia daripada tanah. Tuh, menghina. Ini kenapa menghina, saling menghina itu dilarang? Karena perbuatan iblis. Wastakbaro, sombong. Apa itu sombong? Di dalam kitab Al-Mufradat, sombong itu adalah batrul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menghina manusia, merendahkan manusia. Satu, gak boleh kita saling menghina. Ini asalnya. Menghina adalah perbuatan iblis. Cikal bakal penghinaan pertama di makhluk Allah itu adalah iblis menghina Nabi Adam alaihi salam. Jadi rasisme, asal mula rasisme itu dari iblis. Jadi orang yang suka rasis itu iblis. Orang yang suka rasis adalah meniru perilaku iblis. Rasis itu tidak boleh. Rasis itu menghina berdasarkan suku, agama. Nah, di sini kan ada suku Sunda, suku Jawa, suku Minang, Batak, pribuminya Betawi, ya kan? Nah, di sini warga Betawi, Japat Pak kebanyakan. Dasar Jawa lo, apa? Dasar Padang lo. Bisnis mulu, itu rasis Pak, sekalipun bercanda. Lalu Padang gitu, lalu Jawa, Batak loh, gitu. Itu rasis, asal mula rasis dari iblis. Asal mula menghina itu juga iblis. Makanya tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini diawali dengan definisi al-kibru. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas wa yurwa wa ghostun nas, adalah menolak kebenaran, menghinakan manusia, atau dalam tafsir yang lain menghina manusia. Makanya turun ayat ini. Karena bisa jadi orang yang dihina kata Allah lebih mulia daripada yang menghina. Kita menghina orang lain belum tentu kita ini lebih mulia. Bisa jadi yang dihina itu lebih mulia. Buktinya iblis menghina Nabi Adam, Adam lebih mulia daripada iblis. Begitupun malaikat. Malaikat itu ada semacam instruksi cemburu kepada Adam. Apa kecemburuannya? Ya Allah, apa ayatnya? Kenapa engkau menjadikan khalifah di muka bumi ini adalah mayyusbikun dima, orang yang suka apa? Menggelontorkan, yang suka berperang, dan orang yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Maka kata Allah kepada malaikat, inni a'lamu ma la taf'alun, ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu daripada kamu yang ketahui. Jangan sok tahu, kalau bahasa kita. Malaikat jangan sok tahu, aku ini lebih tahu daripada kamu. Akhirnya kan ada tes case kan? Coba malaikat tuh sebutin tuh, itu apa? Itu apa? Gak bisa malaikat menyebutkan makhluk-makhluk yang ditunjuk. Ketika Nabi Adam dites, Nabi Adam sebutin itu batu, itu tumbuhan. Wa 'allama Adama asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah. Ketika disodorkan kepada malaikat, nggak bisa malaikat, tapi Nabi Adam bisa menyebutkan. Coba malaikat sebutkan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah,
Maha suci Engkau ya Allah. La ilma, aku tidak ada pengetahuan lana bagiku illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan. Saya nggak tahu itu apa. Tapi ketika Nabi Adam dites, Adam bisa menyebutkan itu batu, itu tumbuhan, itu air. Ternyata yang dianggap hina oleh iblis, yang dicemburui, saya nggak berani mengatakan dianggap hina oleh malaikat, yang dicemburui oleh malaikat ternyata lebih pintar, lebih mulia daripada malaikat, daripada iblis. Makanya wa karramna bani adama, Allah muliakan anak Nabi Adam. Itu kemuliaan anak Nabi Adam. Selanjutnya wala talmizu, belum ke situ. Wala nisaun, janganlah perempuan. Ada berapa orang perempuan tuh? Saya intip. 2. Istrinya Pak RW, istrinya calon RW. Mana calon RW? Suka hadir di masjid, coblos lah. Yang jarang ke masjid jangan dicoblos. Ya, umaro ya harus gabung dengan ulama. Nggak boleh umaro tidak cinta ulama, tidak cinta masjid. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Perempuan satu tidak boleh juga memperolok-olok menghina perempuan yang lain. Bisa jadi perempuan yang menghina itu, perempuan yang dihina lebih mulia daripada perempuan yang menghina. Nah ini kok dibahas, kok secara khusus perempuan disebut, karena sering terjadinya saling ledek itu, waduh perempuan. Laki-laki kadang bisanya ambil langkah aman, diem. Kalau perempuan lain perempuan Pak. Apa buktinya? Siti Aisyah bareng-bareng dengan Nabi Muhammad, ada orang musyrikin, musuh. Kata musuh Rasulullah itu ketika papasan, Assalamualaikum Muhammad, celaka kamu Muhammad. Apa kata Aisyah? Waalaikumsalam wa laknatullah. Ada lebihnya. Ada lebihnya. Celaka juga kamu, laknat juga kamu. Waduh. Orang lawan bicara ngomongnya sejengkal tuh. Siti Aisyah menjawabnya 2 jengkal. Celaka juga kamu, laknat juga kamu. Wah gitu kan, perempuan tuh begitu, perempuan mah. Itu. Kita ngomong 2 kata, perempuan, waduh. Kadang kesalahan kita tuh diungkit lagi, diungkit lagi Bapak. Yang sabar Pak. Itulah fitrahnya perempuan. Bisa puas, perempuan itu bisa lega kalau dikeluarkan unek-uneknya. Dengerin aja, kita sebagai pendengar setia. Iya ma, maafin ayah. Iya ma, maafin. Guru itu siapa? Sesadeli. Itu aja ya. Iya ma, maafin. Iya ma. Udah itu, iya dan maaf aja udah. Selesai. Sambil dipeluk dan di tangan kita ada 5 lembar yang warna merah. Udah selesai. Ya. 100 ribuan. Nih buat ke Pasar Merdeka. Pasar Kaget. Tengah kejuan. Nah ini perempuan dibahas khusus loh, kok ada khitobnya khusus, padahal menurut segi kalimat sempurna dengan layas qaumun min qaumin, udah sempurna itu. Manusia perempuan termasuk kaum, laki-laki termasuk kaum. Loh kenapa khusus dibahas perempuan, disebut khusus? Karena memang fitnah-fitnah daripada pembicaraan itu sangat potensi munculnya itu dari kaum Hawa. Ya.
Coba sebut Hawa. Hawa. Molongo. Apa itu molongo? Terbuka. Terbuka fitnah. Hawa. Jadi fitnah itu banyak. Coba sebut Adam. Adam. Mingkem. Ini bapak-bapak mah lebih banyak di diem. Tapi kalau perempuan Hawa, maunya itu keluar. Ini bapak-bapak nih bisa jadi dalil ke ibu-ibu. Dasar Hawa. Nah, ini intermezzonya nih Pak. Tapi memang pas ya. Hawa, Adam. Ustaz sendiri ini tipe Adam. Dia nggak tahu istrinya. Hawa. Gitu. Awewe emang itu awewe. Awewe. Lanjut. Wala talmizu anfusakum, janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Apa maksudnya? Maknanya adalah dimaksud ialah, kata Ibnu Katsir adalah, janganlah kamu mencela orang lain, mengumpat, mencela dari kalangan kaum lelaki adalah orang-orang yang tercela bagi dan dilaknat. Begini, dengan kita mencela orang lain berarti kita mencela diri sendiri. Maka bahasanya wala talmizu anfusakum, janganlah mencela dirimu sendiri. Padahal dalam prakteknya janganlah mencela orang lain, karena dengan mencela orang lain feedbacknya adalah kita mencela diri sendiri. Ada pepatah Arab mengatakan kun kas sajar yurma bil hajar yaudu bis samar. Oh, hebat ini pepatah Arab. Kun kas sajar yurma bil hajar yaudu bis samar. Jadilah seperti pohon rambutan, pohon yang berbuah, dilempar dengan batu, baliknya buah rambutan. Ini pengalaman dulu nyolong. Zaman kecil. Ya kan? Ada buah mangga. Jadilah seperti pohon mangga, dilempar dengan batu, baliknya buah mangga. Artinya apa? Jadilah seperti pohon mangga. Kita diserang dengan hinaan, baliknya dengan kebaikan. Gak dibahas. Ada satu figur pemimpin di Indonesia. Kenapa sih kok berdiam diri tidak membalas? Apa katanya dia? Biarkan burung-burung gagak itu menyerbu kita. Biarkan saja kita terbang setinggi-tingginya. Dengan terbang setinggi-tingginya maka dia akan terjatuh juga. Luar biasa. Dengan terbang setinggi-tingginya kan burung semakin tinggi akan semakin jatuh nantinya. Biarkan saja. Meskipun dilempar dengan batu, dilempar dengan cacian, dengan hoax, dengan hinaan, dengan bulian, tapi gak dibalas. Dibalasnya dengan semakin tinggi prestasi, maka orang akan melihat, oh ternyata yang dihina, yang dibully itu semakin baik, semakin berprestasi, jauh daripada yang kita hina. Maka orang akan terjatuh dan akan berbalik, yang tadinya menghina jadi apa? Menjadi loyalis, menjadi pengikut. Luar biasa. Gaya politik beliau itu luar biasa. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Wala talmizu anfusakum. Karena dalam ayat lain dikatakan al-humazah wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat dan juga pencela. Nggak boleh mencela kita. Dalam surah Al-Qalam, hammazin masya'in
namim. Orang yang banyak mencela, orang yang kian kemari menghambur-hamburkan fitnah. Sok sekarang berita hoax berseliweran antar satu pendukung dengan pendukung yang lain. Punten, kita hadapinya dengan riang gembira saja, ringan saja politik ini. Coba, ya kan dengan ringan saja, dengan riang gembira saja. Gak boleh sampai baperan, ya, jangan sampai baper. Ustaz Sadeli itu misalkan pendukung nomor 2 Prabowo Gibran misalkan, kan beda pilihan dengan Pak Haji Kamal, dia mah nomor 1 katanya. Hak itu silakan. Jangan sampai Ustaz Sadeli pas giliran imam baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu pendukung nomor 2 enggak mau bilang amin. Diam aja. Enggak mau nyebut amin. Iya, karena amin nomor 1. Itu pendukung nomor 2, nomor 3 pas imam waladolin Pak Kiai Haji Sapi nggak mau nyebut amin. Nggak mau saya, nggak mau. Dia kira Haji Kamal kenceng aminnya. Itu bercandanya arahnya ke situ. Ringan aja, ringan. Tetep Pak, tetep ya bilang amin lah, amin. Karena kan bukan kampanye, itu mah ibadah. Bedakan mana ibadah, mana kemasyarakatan. Gitu. Santuy aja, santuy. Kan di sini mah basis Gerindra ada, kan? Haji Paturiman. Ada Paturiman di sini. Ada. PDI ada, PKS banyak, lengkap di sini, kan? Dah. Dibawa dengan santuy aja, toh di TPS makan luber, langsung umum bebas rahasia. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil dengan panggilan gelaran yang buruk. Cebong, kampret. Sekarang udah nggak ada, sudah nggak ada ya. Alhamdulillah. Sekarang ganti lagi, gemoy. Untuk Prabowo gemoy katanya tuh. Aduh, hayo aja nggak habis-habis ya, nggak habis-habis. Aduh, ada yang Indonesia butuh perubahan, nggak butuh perubahan. Oh iya, ada yang begitu. Itu nyindir siapa? Nyindir nomor 3 itu, karena ada ubannya. Indonesia butuh perubahan, gak butuh perubahan. Aduh, ayah. Itu bil alqab itu dilarang. Wala tanamazu bil alqab. Secara sederhana gitu, konteks politik, konteks di rumah, gak boleh. Konteks di masyarakat, di RT, ya. Kita kan sering nyebutnya T, RT itu. Kemana T? RT, kemana W? Gitu. RW, panggilan gitu ya, tat. Kan tat itu bisa multitafsir, bisa pantat, bisa apa, tat. Kemana tat? Ya Allah, yang lengkap Pak, yang lengkap. Assalamualaikum Ustaz. Kemana tat? Bisa kan konotasi ke pantat. Aduh. Ustaz Sadeli bilang tat. Yang lengkap Pak, yang lengkap. Yang lengkap. Mana bogel? Oh, bogel, tentang pendek. Kate, mana kate? Bongsai. Tuh, keling sini keling. Panggil keling karena hitam. Olok. Kadang kan gitu juga ya ke istri gitu. Sini jelek. Oh, jelek. Oh, boleh.
keimanan kita menancap dalam diri kita, yang dapat merusak keimanan itu adalah panggilan-panggilan yang tadi. Bi'sal ismu, nama-nama yang buruk, manggil dengan buruk, dengan sebutan gelar-gelar yang buruk, itu merusak keimanan. Kenapa? Karena itu bentuk kefasikan. Fasik itu apa? Hal-hal perbuatan yang membuat merusak Islam, keislaman, keimanan kita. Hindari kata-kata itu. Bapak hadirin jamaah sekalian. Baik, ini simetris, ini linier dengan Al-Hujurat ayat 12. Hina menghina identik juga dengan buruk sangka. Betul? Makanya ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibba ahadukum ayyakula lahma akhi mayyitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hina menghina sepaket dengan buruk sangka, sepaket dengan tajassus. Apa itu tajassus? Ngulik-ngulik kesalahan orang, menelusuri kesalahan orang lain. Hina menghina sepaket dengan gibah, linier dengan gibah. Kalau ada hina menghina, pasti ada suuzon, pasti ada tajassus, menelusuri, pasti, sudah pasti bapak-bapak, sudah dipastikan. Dalam kontestasi politik antar paslon dengan paslon, tim sukses itu mencari titik lemah pasangan masing-masing. Nanti di-blow, dimunculkan ke udara, dimunculkan ke internet, dimunculkan ke media sosial. Ini kelemahannya, muncul lagi. Gak akan aneh ketika kasus Trisakti muncul untuk melemahkan paslon 2. Betul. Gak akan aneh kalau dipecatnya Pak Anies dimunculkan lagi jadi menteri. Gak akan aneh kasus EKTP akan menyerang Ganjar Pranowo. Gak akan aneh. Itu sudah menjadi trik dan strategi masing-masing tim sukses. Nah di sini makanya dilarang, wanti-wanti, wala tajassasu, wala yaktub ba'dukum ba'du. Hadirin jamaah sekalian, ini saking tidak bolehnya. Maka ada hadis. Nah, baik itu kan ayat Quran, sekarang hadisnya. Dalam satu riwayat dikatakan Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad sedang tawaf di Ka'bah seraya mengucapkan alangkah harumnya namamu, dan alangkah harumnya baumu, dan alangkah besarnya namamu, dan alangkah besarnya kesucianmu. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya kesucian orang mukmin itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kesucianmu. Harta dan darahnya jangan sampai dituduh yang bukan-bukan, melainkan hanya bait belaka. Subhanallah. Jadi Ka'bah itu suci, sehingga banyak yang berkunjung ke sana. Suci, besar, mulia. Tapi kesucian Ka'bah ada yang lebih suci. Apa itu? Kehormatan orang mukmin itu lebih suci daripada Ka'bah. Subhanallah. Makanya jangan dihina orang mukmin itu. Janganlah saling menghina. Menghina orang mukmin itu mengotori kesuciannya. Subhanallah. Jangan, saking kita ini jangan menghina dengan sesama muslim, dengan sesama mukmin. Hadis yang lain, saudara-saudara, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan salasun lazimatun li ummati at-tiratu wal hasadu wa su'uzon. Ada 3 hal yang ini menjadi sebuah kebiasaan bagi umatku. Yang pertama at-tiratu. Apa itu tiarah?
Tiaro itu mempercayai terhadap burung. Tiaro itu. Tatoyur. Kalau ada burung gagak di rumah itu pasti ada yang meninggal. Masih ada? Masih ada nggak masyarakat itu? Gak boleh Pak. Gak ada burung itu. Ya. Kalau ada burung itu, burung hantu pasti ada ini, pasti ada ini. Nah, masih ada yang kepercayaan itu, masih ada nggak? Jangan, nggak boleh. Ini diwanti-wanti oleh Rasul. Ya. Sekarang burung sudah alhamdulillah sudah masuk Islam. Burung gereja ada di masjid. Itu burung mu'alaf itu. Ya. Masuk Islam. Masuk Islam. Pas dengar yang azan, asyhadu an la ilaha illallah, burungnya gitu. Burung gereja ada di masjid. Burung mu'alaf. Aneh sekarang burung. Namanya burung gereja tapi ada di masjid. Yang kedua wal hasad, iri itu menjadi sebuah lazimat kebiasaan umat itu, lazimat itu lazim kebiasaan. Suudzon itu sebuah kebiasaan. Baik, nih ada hadis Pak terakhir Nabi Muhammad SAW. Saya udah baca ini hadis ini. Nabi Muhammad SAW melewati satu kuburan, menyengat bau kuburan itu. Bau dari kuburan itu menyengat keluar bau yang bau busuk. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kuburan siapa ini? Ini kuburan yang waktu di dunianya suka memakan daging saudaranya sendiri. Tamsil, perumpamaan. Maksudnya apa? Suka menjelek-jelekan, menghina saudara muslim sendiri. Ya Allah, ya kami. Jadi jangan Pak menguliti orang, membuli orang, menghina orang. Yuk kita berpolitik dengan santun, riang gembira, baperan. Ini kan hajat hanya sebatas 5 tahun sekali. Jangan sampai dendamnya seumur hidup gara-gara beda pilihan. Ya, setelah beda pilihan pecah, ya nggak mau sholat di Nurul Mukmin gara-gara Nurul Mukmin pro ke sini. Tarawehnya nggak mau di sini, pindah ke musola ke masjid yang pro ke sana. Itu kan sangat ironis. Berbeda prinsip dalam urusan duniawi, sekalipun politik ada nuansa ukhrawinya, karena di situ ada dalam upaya menegakkan ulil amri pemerintahan. Bapak-bapak sekalian, itu saja. Surup jam berapa surup? Dua. Nah, 1 menit lagi. Terakhir nih ada hadis, innal amir idza taqribata finnas absadahu. Tuh, saking dilarangnya saling menghina, saling menjatuhkan, Rasul mengatakan sesungguhnya seorang pemimpin apabila mencari-cari kesalahan rakyatnya, berarti dia sudah membuat mereka rusak. Kan gampang banget sekarang pemerintah nyalahin rakyat. Benar gak? Banyak contoh-contohnya. Makanya jangan ikut pengajian kan gitu, pengajian ibu-ibu itu. Makanya cukup saja makan singkong aja, makan pisang aja. Gak usah terlalu rakyat disalahin. Jadi pada kebijakan pemerintah itu yang dapat disampaikan. Jadi ayat kemasyarakatan pada hari ini, Pak RW atau calon RW mana nih? Jom. Alhamdulillah wa syukurallah. Yang pertama, ayat-ayat kemasyarakatan pertama, jangan saling menghina. Yang kedua, jangan suka suudzon. Yang ketiga, ayat 12-nya itu wala tajassasu, jangan suka ngulik kesalahan orang lain. Wala tajassasu. Yang berikutnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat kemasyarakatan ini adalah wala yaghtab ba'dukum ba'dan, jangan saling ghibah.
menceritakan keburukan orang lain di belakang orang yang kita jelek-jelekan. Karena itu perumpamaannya adalah seperti kita memakan daging bangkai manusia saudaranya sendiri. Itu adalah perumpamaan orang yang gibah. Saking bahayanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dampak buruknya adalah feedbacknya ke kita. Ya, kita ini sedang mencela orang lain. Hakikatnya kita sedang mencela diri sendiri. Menghina orang lain, hakikatnya kita sedang menghina diri sendiri. Kita ngulik-ngulik kesalahan orang lain, sebetulnya kita ini sedang dijatuhkan oleh diri kita sendiri. Kita sedang gibah, sesungguhnya kita sedang memakan bangkai saudara sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Tadi penguatnya bahwa kuburan orang yang suka gibah bukannya harum tetapi bau, tetapi orang yang husnuzon, dekat dengan Allah, apa jenazahnya itu wangi, ya, seperti wanginya mujahidin di Palestina atas kesaksian relawan Mercy Indonesia ketika ngurus jenazah orang Palestina. Itu wangi sekali karena mereka hafiz Quran, karena dia husnuzon kepada Allah, husnuzon kepada orang lain. Beda dengan jenazah-jenazah orang Zionis, ya, baunya minta ampun, padahal sudah pakai peti, sudah pakai es, udah di kulkas, tetapi tetap semerbak bau. Tetapi mujahidin Nabi Palestina itu wangi. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menghindari saling menghina, menghindari suzon, menghindari tajassus, menghindari gibah. Insya Allah. Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.